Saudara, terima kasih Ibu Penatualia. Kalau saya bacakan ini, saudara jawab oh no atau amin ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Amin. Oke. Terima kasih. Harusnya Pak dia belum Penatualia tadi bacakan sebelum children sermon, jadi kita bisa ikut amin atau oh no. Baik, selamat datang Pak Uce. Tuhan berkati dalam persekutuan bersama di Immanuel, selalu dalam sukacita dalam pelayanan bersama. Terima kasih untuk saudara yang lain yang ada yang baru datang. Oma udah sehat ya, Oma sehat. Pak Moses juga kemarin minggu lalu sakit keluarga. Siapa lagi? Oma 1 minggu itu sakit ya. Oma Tuhan berkati bisa hadir lagi bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini kita sudah sering baca dan kita sering dengar. Tapi saya diingatkan kembali lagi untuk mengingatkan kita semua, kelihatan sangat sederhana. Tapi saya kira ini menjadi sangat penting akhir-akhir ini. Satu firman yang saya kira kelihatannya pesannya sederhana, tetapi bagi saya dalam menggumuli teks ini dan berdoa ketika menggumuli teks ini, betapa sangat pentingnya bagi kita hari akhir-akhir ini kita membaca firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagian dari bacaan kita ini dari pasal 4 ini di dalam Injil Lukas ini adalah bagian awal dari perjalanan Yesus. Jadi ini menarik, Lukas menceritakan bagian awal pelayanan Yesus itu adalah dia datang ke sinagoga. Dia datang ke sinagoga itu untuk membaca firman Tuhan. Dan ini dilakukan setelah dia mengalami pencobaan yang luar biasa. Kalau kita baca pasal 4 ayat yang pertama itu adalah dia mengalami satu sekolah pelayanan yang luar biasa. Wah, ini kalau sekolah teologi di Jogja, di Duta atau di mana ini, di Richmond sana. Tapi sekolah iman, sekolah teologinya Yesus itu di padang pasir. Karena apa? Karena dia mengalami tantangan yang begitu besar pada waktu itu, yaitu tantangan mengenai kekuasaan jasmani dan tantangan mengenai kekuasaan rohani. Iblis katakan, ini semua akan kuberikan padamu. Ini semua akan kuberikan untuk kamu dan kau akan berkuasa. Tapi syaratnya satu, kau harus menyembah aku. Jadi ada kekuasaan jasmani, dikasih itu semua kota itu, dikasih semua kekuasaan yang ada yang kalau Yesus mau, tapi syaratnya kamu harus menyembah aku. Jadi kekuasaan rohani Yesus diturunkan oleh iblis. Tapi Yesus bilang, oh no way. Dia bilang, nyaklah kau iblis. Jadi saudara, ketika dia melewati masa itu, ketika dia berhasil melewati sekolah imannya di padang gurun itu, kemudian Yesus, firman Tuhan katakan ayat 14, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Dia pulang kampung. Jadi dia pulang ke Nazaret, dia pulang ke Galilea. Jadi dia pulang kampung. Awal pelayanannya dimulai dari kampungnya sendiri. Tapi kita tahu bahwa Yesus ditolak di Nazaret. Kalau kita membaca sampai habis bagian ini, itulah sebabnya dikatakan seorang nabi tidak diterima justru di negerinya sendiri, di kampungnya sendiri. Nah, Yesus mengalami. Tapi kita tidak membaca sampai bagian itu, tapi kita membaca satu bagian sampai dia memberitakan firman Tuhan. Dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca kitab suci atau membaca dari Alkitab. Nah saudara, ini menarik. Peristiwa awal pelayanan Yesus menurut versi dari Lukas itu adalah apa yang dilakukannya, yaitu dia membaca kitab suci. Saudara, ini penting sekali kita tahu bahwa Injil Lukas memperlihatkan pelayanan awal Yesus. Peristiwa awal pelayanan Yesus itu adalah melalui pembacaan kitab suci. Saudara, mengapa? Mengapa Yesus mengawalinya dengan pembacaan kitab suci? Ayat 21 dikatakan,
Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengar. Jadi setelah firman Tuhan dibacakan, setelah Alkitab itu dibacakan, Yesus katakan, mulai hari ini genaplah nas, teks, ayat yang kita bacakan ini. Saudara, mengapa demikian? Ini karena firman Tuhan itu bicara tentang kegenapan. Firman Tuhan itu bicara tentang kebenaran. Firman Tuhan bicara tentang kepastian. Firman Tuhan bicara tentang penguatan. Firman Tuhan bicara tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, ini menjadi penting bagi kita hari ini. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita membaca teks Alkitab, saudara jangan hanya pikir bahwa kita hanya membaca. Dan saudara, ketika saudara membaca, saudara tahu bahwa ketika saudara mengimani dan mengamininya, maka di dalam firman Tuhan itu, pembacaan firman Tuhan itu ada kegenapan, ada kebenaran, ada kepastian, ada penguatan, ada karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, ini menjadi penting bagi kita. Pesan ini kelihatannya menjadi sederhana. Saudara harus baca firman Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa di dalam firman Tuhan, ketika saudara dan saya membacanya, sekali lagi saya katakan, di sana ada kegenapan, di sana ada kebenaran, di sana ada kepastian, di sana ada penguatan, di sana ada karya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin refleksinya atau pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, seberapa banyak dari kita saat ini yang melewati peristiwa-peristiwa awal. Yesus memulai peristiwa awal, ya. Saya menekankan istilah itu. Seberapa banyak dari kita saat ini yang melewati peristiwa-peristiwa awal kehidupan kita tanpa firman Tuhan. Kelihatannya sangat sederhana. Kita bangun pagi, apalagi kalau sudah terlambat kan, sudah cepat-cepat, wah, kerja jam 8 mungkin, wah, bangunnya jam 7 kalau perjalanan jauh, wah, sudah mulai mandi sana, kadang-kadang harus anak-anak sudah makan dan sebagainya, suami belum siap, atau mobil harus dipanasi dan sebagainya. Saudara, seberapa banyak dari kita melewati peristiwa awal kehidupan kita dengan firman Tuhan, kemudian kita berangkat, dan kemudian kita tunggu sapa nanti, sapa dan salam jam 12 atau jam 11, dan kemudian itu pun kadang-kadang terlewat. Kita nunggu 1 minggu baru dibaca rapel kan. Nah, ditunggunya 1 minggu lah, kita baca nanti sekaligus saja kan. Saudara, Pak Pendeta, tapi kami sudah berdoa, di jalan kami berdoa. Iya, berdoa baik, tidak ada yang salah dari doa. Tetapi lebih baik juga kita boleh membaca firman Tuhan itu dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu kegenapan, firman Tuhan itu kebenaran, firman Tuhan itu kepastian, firman Tuhan itu penguatan, dan firman Tuhan itu adalah karya Tuhan dalam diri kita. Jadi jangan tunggu rapel-rapel itu sapa dan salam, ya. Jadi dibaca tiap hari, sapa dan salam. Saudara, kalau saudara lihat Facebook saya, beberapa hari ini memang saya agak sedikit kritis untuk menanggapi banyak hal. Dalam satu perbincangan tentang, ada satu gambar, sebenarnya saya mau tayangkan di sini, tapi paling tidak bisa tadi karena lewat handphone. Ada satu gambar tentang di Facebook itu saya menceritakan diskusi dengan teolog-teolog muda di Indonesia tentang marketing church. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti diskusi saya di status di Facebook beberapa waktu lalu, itu ada 2 diskusi yang sangat dalam, dan itu dikomentari hampir 100-an, 90-an lebih komentar dan diskusi yang sangat mendalam, dan banyak sekali. Saya sampai istilahnya itu udah pengang gitu. Pengang itu apa ya? Pendeta, pengang itu apa? Pengang pusing gitu ya, karena mereka kalau nanggapinya itu banyak-banyak, dan padahal saya pikir ya santai-santai saja, tapi nanggapinya diskusi jadi diskusi berat karena teolog-teolog muda di Fakultas Teologi itu. Ada diskusi tentang marketing church. Dan salah satu diskusi yang menarik adalah bahwa betapa teknologi dalam marketing church itu menjadi atau memainkan peran yang utama. Dan saya mengirimkan kepada session waktu itu, ini coba lihat, ada satu penelitian tentang
bagaimana gereja-gereja yang berhasil di Amerika ini memainkan peran marketing church melalui salah satu yang paling utama itu adalah teknologi. Jadi website itu menjadi presentasi yang sangat besar, di mana orang bisa dalam tanda petik menjual, mempromosikan, memberikan gambaran tentang gerejanya. Dan salah satu yang paling penting adalah teknologi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau mengatakan begini, teknologi itu menjadi bagian yang sangat dekat dari kita. Saudara punya HP, saudara punya iPad, punya Android dan sebagainya. Jadi sekarang tidak ada istilah begini, oh Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta suruh baca firman Tuhan, waduh saya lupa Alkitab. Saya lupa Alkitab saya buru-buru pergi ke kantor, saya lupa bawa Alkitab. Tapi saudara tidak pernah lupa bawa HP. Karena di HP saudara rata-rata saya boleh cek pasti ada Alkitab. Pak Pendeta saya lupa HP. Tapi saudara tidak pernah lupa iPad. Karena iPad saudara bawa terus seperti Pak Julio Manik. Bawa iPad. Jadi Pak Julio Manik nggak pernah itu lupa itu bawa iPad, pasti dia akan baca firman Tuhan terus. Jadi saudara, di era sekarang ini dengan teknologi marketing church, dengan macam-macam itu, dengan IT yang merambah gereja, aplikasi-aplikasi tentang gereja yang begitu, tidak ada istilah lagi untuk mengatakan saya tidak membaca firman Tuhan. Jangan rajin membaca status Facebook. Tidak ada sebenarnya, harusnya menurut saya tidak ada lagi, atau secara logika tidak ada lagi alasan bagi kita hari ini, saat ini, untuk mengatakan bahwa saya tidak membaca firman Tuhan, karena teknologi itu ada begitu dekatnya dengan kita. Saudara, kalau itu terjadi bahwa kita tidak membaca firman Tuhan, yang ada hanyalah karena ketidakinginan. Atau maaf, saya mengatakan lebih keras, itu karena kemalasan saya dan saudara. Ketidakinginan atau kemalasan kita untuk membaca firman itu terkadang menjadi bagian dari kita saat ini. Atau mungkin ada satu persoalan yang mungkin menjadi diskusi kita, bisa menjadi diskusi kita, yaitu masalah budaya kita, kultur kita. Saudara mungkin tahu bahwa, atau kita di sini tahu bahwa budaya membaca itu menjadi sangat dominan ya, di budaya-budaya seperti di Amerika dan Eropa itu menjadi sangat dominan. Tapi kita di budaya Timur, atau saya lebih khusus lagi di Indonesia, kita lebih pada budaya belanja, bicara dan mendengar. Di sini berbeda. Satu budaya membaca, satu dengan budaya berbicara dan mendengar. Orang Bali itu punya satu budaya namanya movitutur. Movitutur itu bertutur ya. Jadi kebudayaan itu dituturkan. Ini hampir sama dengan Jawa. Dituturkan turun temurun. Tidak perlu ditulis. Cari sumbernya mungkin nggak dapat itu. Itu sebabnya orang Bali bilang kalau ditanya, ini kenapa persembahannya begini, canangnya bantennya begini. Anak-anak muda itu bilang, ya sudah begitu, nak mulai keto. Jadi ya sudah begitu. Carinya dari mana? Enggak tahu, itu diturunkan, dituturkan dari orang tua. Harus ada ini, harus ada itu, harus. Ini kenapa? Ini namanya apa? Kenapa dia tempatnya bisa di sini? Nak mulai keto. Sudah begitu. Karena dituturkan. Tidak salah. Tidak salah. Itu satu kebudayaan yang sangat genius, local genius, karena berabad-abad diturunkan sedemikian. Tapi saya mau mengajak kita, marilah kita juga menyeimbangkan itu. Kadang-kadang movitutur, bicara kita, mendengarkan kita, habis mendengar, terlupakan, terlewatkan. Oleh sebab itu, membaca bagian dari firman Tuhan ini menjadi sangat penting bagi kita saat ini. Budaya bicara sekali lagi tidak salah, atau budaya mendengar, tapi mari kita menjadikan itu untuk menguatkannya juga dalam pendengaran firman Tuhan. Saya mau mengingatkan kita hari ini, sekali lagi, nampaknya menjadi sangat sederhana.
Tapi saya mau mengingatkan ini menjadi begitu pentingnya membaca firman Tuhan. Saudara, memulai peristiwa awal penulisan kitabnya, Mazmur mengingatkan kita mengenai pembacaan firman Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 1. Dan ini menjadi sangat penting bagi kita. Mazmur pasal 1. Kita perhatikan ya. Apa firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 1? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara perhatikan ayat berikutnya. Tetapi yang apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam bahasa Mazmur itu Taurat Tuhan. Dalam bahasa kita hari ini adalah firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan bagaimana orang yang merenungkan Taurat Tuhan, yang membaca firman Tuhan ini dalam kehidupan yang begitu yang senantiasa ada di dalam dirinya. Apa yang dia dapat, yang saya katakan betapa pentingnya membaca firman Tuhan. Apa pentingnya dan apa dampaknya? Dikatakan ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, di tepi aliran air, tidak pernah merasa kekeringan, tidak pernah merasa kekeringan ide, tidak pernah merasa kekeringan relasi, tidak pernah merasa kekeringan masa depan, tidak pernah merasa kekeringan dalam kehidupan keluarga. Karena firman Tuhan seperti yang tadi saya katakan, dia adalah kegenapan. Dia adalah kebenaran, dia adalah sesuatu yang menguatkan kita. Jadi orang yang membaca Taurat Tuhan, dia seperti orang yang berada di pinggiran sungai atau di pinggiran kali atau apapun namanya itu, karena dia selalu tidak pernah merasa kekeringan. Dikatakan berikutnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi seperti di tepi aliran air dan menghasilkan buah. Orang-orang yang membaca firman Tuhan, ia menghasilkan karya-karya yang baik. Ia menghasilkan berkat, ia menghasilkan kesehatan, dan ia menghasilkan kekuatan juga. Dan berikutnya dikatakan, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Saudara, firman Tuhan membimbing, firman Tuhan mengajar agar orang menjadi berhasil. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, firman ini sekali lagi saya mau mengatakan tampaknya sangat sederhana bagi kita pada saat ini, yaitu diingatkan untuk membaca firman Tuhan. Tapi hari ini saya sekali lagi mengingatkan bahwa jangan melewati peristiwa awal kehidupan kita tanpa firman Tuhan. Mungkin saudara tanya kepada kita, Pak, peristiwa awal kehidupan kita itu yang mana? Apakah kemudian ketika kita waktu lahir? Apakah kemudian ketika bangun pagi seperti yang tadi saya katakan? Apakah itu peristiwa awal sehingga pada waktu itulah kami harus membaca firman Tuhan? Saudara, ada satu statement yang sering dikatakan bahwa hidup kita ini semakin tua dan semakin lama. Betul? Hidup kita ini semakin tua dan semakin lama. Saudara setuju dengan itu? Kaum senior bilang, oh no. Oh no. Hidup kita semakin tua dan lama. Saudara, ini statement yang perlu diperbaharui. Hidup kita memang semakin tua dalam usia. Hidup kita memang semakin tua dalam konteks umur. Tetapi dia setiap saat semakin baru. Setiap detik, setiap menit. Tahukah saudara bahwa kita selalu mengalami pembaharuan? Saudara bukan menjadi semakin lebih tua, tapi saudara semakin lebih baru. Saudara perhatikan, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5 itu seperti detik-detik yang berlalu. Tahukah saudara bahwa di dalam detik-detik itu, saudara, usia saudara bertambah, usia saya bertambah, tapi semakin baru di dalam kehidupan. Saudara bukan menjadi semakin lama, tetapi menjadi semakin baru.
Itulah peristiwa kehidupan setiap saat dalam hidup kita, bahwa kita bukan semakin lama, tapi kita semakin baru. Kalau kita menjadi semakin lama, hidupnya menjadi pesimis. Tapi kalau kita menjadi semakin baru, semakin baru, semakin baru. Setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu, kita menjadi semakin baru. Bukan menjadi semakin lama. Dan setiap peristiwa itu adalah peristiwa baru dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kembali kepada pesan firman Tuhan tadi, karena hidup kita semakin hari semakin baru, maka peristiwa-peristiwa baru yang ada dalam diri kita, maka pada saat itu setiap saat pun kita harus meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya hanya ingin berpesan bahwa jangan sampai firman Tuhan terlewatkan dalam hidup kita. Saya hanya mau mengatakan tidak ada alasan bagi kita hari ini, bagi saya pribadi juga sebagai pendeta, untuk mengatakan saya tidak sempat membaca firman Tuhan. Kalau itu yang menjadi alasan saya dan saudara untuk mengatakan bahwa saya tidak sempat membaca firman Tuhan, maka kita adalah orang yang seperti tidak ditanam di tepi aliran air. Karena Alkitab boleh ketinggalan, tapi HP tidak pernah ketinggalan, tapi iPad tidak pernah ketinggalan. Tapi yang paling penting adalah bahwa firman Tuhan itu bukan ada di kertas ini, bukan ada di HP itu, bukan ada di dalam iPad, tapi firman Tuhan itu senantiasa ada di dalam hati kita. Dan oleh sebab itu, selalulah untuk merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, karena dia akan menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi tidak kering dan tidak layu, bahkan keberhasilan di dalam hidup kita. Saudara, renungkan firman ini dalam hidup kita. Sangat simpel dan sederhana, tetapi hari ini marilah kita menjadi orang-orang, jemaat-jemaat yang membaca firman Tuhan dalam hidup kita. Setiap saat, dalam setiap waktu, di mana ada kesempatan. Saudara, jadikanlah budaya membaca itu, khususnya membaca firman Tuhan itu, menjadi bagian dari hidup kita. Syukur kepada Tuhan.